tiap-tiap sembahyang, la yahduru fihal qalbu, yang tidak hadir pada sembahyang itu hatinya, fahiya ilal uqubati asra'u, maka sembahyang itu lebih segera kepada siksaan. Artinya sembahyang kita nang hatinya kada hadir itu jangan hendak berharap dapat pahala, bahkan kira-kira siksaan lebih cepat datang kepadanya daripada pahala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Al-manhiyatu, ini larangan-larangan yang dikerjakan dalam sembahyang. Kada boleh artinya dalam sembahyang melakukan hal-hal tersebut ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil hakin wal hakib wal hazik wa an salatil ja'i wal mutalsim wal mutalsim wal mutalsim. Fa ammal hakinu fa minal baul wal hakibu fa minal ghaid wal haziku sahibul khuffid dayyik fa inna kulla dzalik yamna'ul khusyu'a. Rasulullah melarang sembahyang ma'arid bakamih. Jadi artinya kalau kita hendak bakamih, nah jangan sembahyang dulu, kamihakannya dulu. Kamihakan dulu. Qadha hajat. Rasulullah melarang pula orang yang sembahyang itu memakai khuf yang sempit. Kita di sini kada ada pang nang bakhuf itu. Orang-orang Arab sana musim dingin, mereka sembahyang itu memakai khuf semacam sepatu. Karena mun itu sempit kena terganggu juga sembahyang. Apa inna kulla dzalik, karena itu seluruhnya yamna'ul khusyu', akan mencegah datangnya khusyuk. Menak bakami, dia bayangakan sambil ma'arid ngabakami, kawalah khusyuk sembahyang. Wa fi ma'nahu, pada makna tersebut, al-ja'i'u, orang yang lapar. Orang yang lapar. Wal mutalthimu, orang sembahyang menutup mulutnya. Sembahyang itu jangan ditutup mulutnya, jangan bermaskar sembahyang artinya. Jadi bermaskar itu di luar sudah masuk sembahyang, dipacul, dilepaskan maskar itu, karena itu perkara yang dilarang oleh Nabi kita. Wa fuhima nahyul ja'i, dipaham larangan yang lapar tadi min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, iza hadaral asha wa uqimatis shalah fabda'u bil asha. Bila sudah dihidangkan makanan dan dikamat sembahyang, mulailah dengan makanan. Nah, kayak kita buka puasa tuh sudah siap di besaprah sudah segala makanan. Bang urang sembahyang gak dulu maghrib atau makan nih gak dulu. Ini sudah 12 jam gak ada makan lah. Sudah 12 jam gak ada makannya, mau sembahyang makanan kayak ini dilihat, dicium baunya terganggu. Nah disuruh Nabi kita makan dulu. Makan dulu. Nah hanya sembahyang, supaya sembahyang jangan kepikiran lagi makanan itu. Amunnya kada mengganggu ya baik sembahyang. Amunnya kada mengganggu, ini untuk orang-orang yang terganggu dengan makanan itu. Kalau nya kada terganggu dengan makanan itu, nah jauh lebih baik ini mendahulukan sembahyang daripada makanan tadi. Wan nahyu anit talassumi min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
min hadisi dari hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyugattiyar rajulu fahu bis shalah. Nabi kita melarang bahwa menutup seseorang akan mulutnya pada sembahyang itu. Ini mesti dibuka mulutnya. Wa qala al-Hasanu, berkata Hasan Basri, kullu salatin, tiap-tiap sembahyang, la yahduru fihal qalbu, yang tidak hadir pada sembahyang itu hatinya, fahiya ilal uqubati asra'u, maka sembahyang itu lebih segera kepada siksaan. Artinya sembahyang kita nang hatinya kada hadir itu jangan hendak berharap dapat pahala, bahkan kira-kira siksaan lebih cepat datang kepadanya daripada pahala itu. Kullu salatin, tiap-tiap sembahyang, la yahduru fihal qalbu, yang tidak hadir pada sembahyang itu hatinya, fahiya ilal uqubah asra'u. Wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan pula ayyam puha fil ardi, bahwa dia meniup pada bumi inda sujud, ketika sujud. Kan nak sujud nih, turun sujud, melihat pina berdabu nih, pacang disujudi nih pina berdabu, ditiupnya, nah itu makruh juga, jangan juga. Wa ayyusawwiyal hasa biyadih, dan bahwa dia meratakan kerikil dengan tangannya. Ini hendak sujud, kerikil banyak di mukanya pina kada ta, nah diratakannya dulu, nah jangan juga itu. Wa ayyastanida fi qiyamih, dan makruh juga bahwa bersandar seseorang pada berdirinya ila haitin, kepada dinding. Sembahyang di pembelakangan di masjid, imam panjang mana bagi surah, bersandar nah di belakangnya. Nah, kalau sandarnya itu sandar bujur, artinya kalau dinding itu rubuh, rabah inya, itu kada sah sembahyangnya. Wa qala ba'du salaf, dan berkata sebagian ulama terdahulu, arba'atun fis salah minal jafa, ada 4 perkara di dalam sembahyang itu yang dianggap tidak beradab. Pertama, al-iltifatu, menulih. Dalam sembahyang itu menulih. Memang kada membatalkan itu, cuma itu kada beradab, bahkan dimakruhkan. Sembahyang misalnya kita, ada orang datang di higa kita, kada batal, ada cuma menulih itu, al-iltifat. Wa mashul wajhi, menyapu muka dalam sembahyang, misalnya sujud. Sujud ini ada debu-debu, kalau habis sujud disapunya mukanya, nah, menghilangkan debu, nah itu termasuk ada beradab juga. Wa taswiyatul hasa, meratakan kerikil-kerikil tadi. Wa antusalliya bitariki man yamurru baina yadaik, dan engkau sembahyang di jalan orang yang lalu lalang di hadapan engkau. Sembahyang di muhara lawang atau parak lawan lawang, orang keluar masuk melewati seorang, nah itu sembahyangnya itu termasuk kada beradab ngarannya. Tamyizul faraid was sunan, membedakan yang fardu-fardu dan sunat-sunat. Ma taqaddama yastamilu ala faraida wa sunanin wa hayatin, yang terdahulu keterangan kita tadi itu mengandung yang fardu, mengandung yang sunat dan hayat. Kita baca tadi tasyahud macam ini, keterangan-keterangan tuh, minggu dahulu sujud macam itu. Nah itu ada yang fardu, ada yang sunat. Nah kita disuruh membedakan. Jadi kita mesti tahu sembahyang itu mana gerakan yang fardu, mana gerakan yang sunat. Nah kalau kada kau membedakan itu kada sah sembahyangnya. Kecuali dianggapnya fardu semuaan, nah itu boleh aja. Nya kada kau membedakan, nah mana nang sunat sembahyang, nah mana nang fardu. Iftitah tuh fardu kah sunat kah, nya kada tahu. Anggapnya fardu juga, nah itu kada apa-apa. Kalau menganggap nang fardu sunat, nah itu kada sah sembahyangnya. Nah jadi dibedakan mana fardu yang mana sunat.
Pasunanu bermula yang sunat-sunat minal af'al daripada perbuatan raf'ul yadain fi takbiratil ihram, mengangkat dua tangan pada waktu takbiratul ihram, itu sunat. Allahu Akbar, nama angkatnya ini sunat. Ibaratnya kada beangkatan ya kada mengganggu sahnya sembahyang. Sunat mengangkat itu. Wa indal huwiyyi ila ruku', dan ketika turun kepada ruku' kan berangkat tangan juga kalau itu lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar ruku', nama angkat tangannya itu sunat. Wal jalsatu litasyahudil awal, duduk bagi tasyahud awal itu sunat. Wat tawarruku, duduk tawarruk. Wal iftirasu, duduk iftiras itu hayatun, sunat hayat tabi'atun yang mengikuti lil jilsati bagi cara duduk. Jadi duduk tasyahud awal itu termasuk sunat. Duduknya lain bacaannya, duduk itu sunat. Mengenai duduknya itu duduk iftiras itu tambahan sunat lagi. Kalau nya bersila bolehnya juga. Tasyahud awal itu bersila misalnya. Ini sudah melaksanakan satu sunat. Sunat tasyahud awal itu dibaca waktu duduk. Nah kalau nya duduknya duduk iftiras, berarti ada menambah sunat lagi dari duduk itu. Tasyahud akhir itu wajib duduk. Tasyahud akhir duduk bersila kah? Duduk kayak apa, asal duduk aja. Cuma andai kata dia pakai duduk tawarruk, nah itu tambahan sunat lagi. Wa tarkul iltifat, meninggalkan menoleh ke kiri ke kanan tu hayatun lil qiyam, sunat hayat bagi berdiri. Wa tahsinun, membaguskan li suratihi, bagi rupanya berdiri itu. Wasunanu minal azkar, yang sunat-sunat daripada zikir, du'aul istiftah sunat. Wa ta'awudhu sunat juga, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sunat juga. Wa qaulu amin sunat juga. Wa qiraatus surah, membaca surah rakaat pertama rakaat kedua sunat bagi imam dan orang yang sembahyang sorangan. Wa takbiratul intiqal, takbir waktu berpindah dari satu rukun ke rukun lain itu sunat juga. Wa zikru fir ruku, bacaan dalam ruku. Was sujudi, dalam sujud. Wal i'tidali, i'tidal. Wat tasyahudil awwali, tasyahud awal. Was salati fihi, bersalawat pada tasyahud awal. Ala nabi salawatullah alaih sunat juga. Wa du'ai, doa fit tasyahudil akhir sunat juga. Wa taslimati saniyah, salam yang kedua. Hadhihi sunan, ini adalah sunat-sunat semuaan. Nah, wa ma'adaha, dan yang selainnya itu bahwa wajibun, itu wajib. Macam Fatihah, nah itu wajib. Tasyahud akhir itu wajib, nah bacaannya. Yang lain-lain tadi sunat. Wa'lam, ketahuilah, anna salata, bahwa sembahyang itu kal insan, seperti manusia. Sembahyang itu diumpamakan macam manusia. Paruhuha wa hayatuha, ruhnya sembahyang, hidupnya sembahyang. A'ni al khusu'a wa hudhur al qalbi wal ikhlas karuhil insan wa hayatihi. Khusu' dan ikhlas itu ruhnya sembahyang. Kalau sembahyang itu kadada yang dua itu mati. Nah, mati artinya. Sama manusia, kalau kada punya roh maka mati. Manusia itu. Mati artinya apa? Dikubur mati ini tuh. Kada dibawa naik ke rumah lagi kalau sudah mati. Nah, sembahyang pun yang mati itu kada kau naik ke atas, itu masuk ke bawah tanah sembahyang itu. Wa arkanuha, rukun-rukun sembahyang macam Fatihah,
rukun sembahyang ruku, sujud. Tajri minha, berlaku daripadanya sembahyang, majra qalbihi, perlakuan hatinya seseorang manusia, wa ra'sihi, dan tangannya, kepalanya, wa kabidihi, hatinya. Idh yafutu wujudus salah, karena keluputan adanya sembahyang, bifawatiha, dengan keluputannya itu rukun, kama yan'adimul insan, sebagaimana tiada manusia, bi'adamiha, dengan tiadanya itu. Nah, rukun sembahyang, ruku, sujud, baca Fatihah, itu di tubuh kita ini seperti kepala. Kalau kita kada kepala, tentu kita kada manusia. Nah, sembahyang pun kalau kada ada rukun, kada sembahyang. Nah, jadi rukun sembahyang itu diumpamakan tubuh manusia macam kepala. Nah, apalagi tadi jantung misalnya. Nah, hati, mungkin ada itu, maka manusia ya mati. Nah, sembahyang kalau nya kada ada rukunnya, sembahyangnya pun ya kada sembahyang ngarannya. Wasunanu, sedangkan yang sunat-sunat, doa iftitah tadi kan, doa iftitah, baca auzubillah, tasahud awal. Nah, itu tajri minha, berlaku daripada sembahyang, majral yadain wal ainain war rijlain minhu, berlaku sebagaimana perlakuan dua tangan, dua mata, dua kaki daripada manusia. Duduk tasahud awal, membaca doa iftitah, membaca auzubillah, membaca surah, membaca Fatihah, itu dibandingkan manusia seperti tangan, mata, kaki. Fahiya la tafutul hayat bifawatiha, maka itu tidak keluputan hidup dengan keluputannya. Ya, sembahyang kalau kita kada ba'auzubillah, ya sah saja sembahyangnya. Kita kada berdoa iftitah, sah saja sembahyangnya. Kada bertasahud awal, sah saja sembahyangnya. Nah, macam manusia, kada bertangan, hidup saja. Kada berbatis, hidup saja. Kada bermata, manusia hidup saja. Walakin yasirul mar'u bipaqdiha musawwahal khilqah mazmuma, tetapi manusia dengan keluputan mata, tangan, kaki itu jahat kejadiannya, tercela. Coba bayangkan manusia bujur hidup cuma kada bertangan, kada berbatis, kada bermata, baiklah. Nah, sama sembahyang, kada bertasahud awal, kada berkunut, kada ba'auzubillah, sembahyangnya sah, cuma sembahyangnya kayak manusia yang kada bertangan, kada berbatis tadi. Wal hayatu, sedangkan hayat tajri, berlaku majra asbabil hasan, sebagaimana perlakuan sebab-sebab keindahan, minal hajibain, dua kaning, wal lihya, janggut, wal ahdab, bulu mata, wa husnil laun, baiknya warna, wa nahwiha, dan seumpamanya. Kayak duduknya, misal duduk iftiras tadi, tasahud akhir duduknya duduk tawarruk. Nah, inya berdiri sembahyang bagus, berdirinya kada menulih menyirit kemana-mana. Itu diumpamakan di tubuh manusia macam nang kaya kaning, bulu mata, sisingut, janggut, nah, warna putih, kuning, hirang. Perumpamaan di tubuh manusia. Artinya kalau kada baik itu manusia hidup. Sembahyang pun kalau kada baik tadi, sembahyangnya sah saja. Cuma ibarat manusia kada bakaning. Nah, ibarat manusia kada berbulu mata umpamanya. Nah, itu kalau sembahyangnya meninggal nang sunat-sunat hayat tadi. Misalnya tasahud awal itu disunatkannya iftiras duduknya. Nah, ini bersila, ya sah aja sembahyangnya. Cuma ibarat manusia itu kada bakaning, kada berbulu mata. Nah, merusak akan keindahannya juga. Pamanik tasara ala akal lima yujzi'u minas salah, bermula orang yang memperpindik atas sekurang-kurang yang mempadakkan dari sembahyang, kana kaman ahda ila malikin minal muluk abdan maktu al atrab, sebagaimana orang yang menghadiahkan kepada raja daripada segala raja akan budak yang potong anggota tubuhnya.
Orang yang sembahyang asal sah aja, sembahyangnya asal sah, ada tahu nang sunatnya digawinya kah, dikerjakannya kah sunatnya, pokoknya asal sah. Itu sama orang yang menghadiahkan kepada raja seorang budak yang potong anggota tubuhnya. Nah, itu memberi raja nang maha mulia dengan seorang budak yang kada batis kada betangan. Nah, ini bukan diupah raja, bisa tersinggung raja diberi budak nang macam itu. Nah, makanya tadi sembahyang nang kada bagus tadi lebih cepat siksaan yang datang kepadanya daripada pahala yang diharapkan. Nah, pas salatu bermula sembahyang itu qurbatun, pendekatan kita, wa tuhfatun, hadiah kita, tutaqarrabu biha, didekatkan dengan sembahyang itu ila hadrati malikil muluk, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang itu adalah merupakan persembahan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembahyang laksana hadiah kita, yang dengan hadiah itu mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah kepadanya. Kawasifatin yuhdiha talibul qurbah minas salatin ilaihim, seperti seorang gadis yang menghadiahkan akan dia oleh orang yang ingin dekat daripada raja, dihadiahkan kepada para raja. Nah, sama kita misalnya hendak disayangi, hendak diperhatikan, hendak dihormati, didekatkan oleh raja. Lalu kita memberi kepada raja hadiah, tentu hadiah yang paling baik, hadiah yang paling sempurna. Nah, kayak itu juga kalau kita hendak dekat lawan Tuhan, artinya persembahkanlah kepada Allah ibadah-ibadah yang bagus, ibadah-ibadah yang sempurna, jangan hanya sekadar ibadah artinya. Wa hadhihi tuhfah tu'radu 'ala Allah 'azza wa jalla summa turaddu 'alaika yaumal 'ardil akbar. Itu hadiah kita, sembahyang kita nih bukan hilang. Bacaan Quran kita yang tiap hari kita baca Quran itu bukan hilang. Itu akan dihadapkan, dinampakkan atas Allah. Kemudian dikembalikan atas engkau pada hari kiamat nantinya. Jar Tuhan lihat pemberian ikam lawan aku, sembahyang ikam baiknya. Baik titah kada, bauzubillah kada, sembahyang bersurah kada. Ini sembahyang ikam yang engkau berikan kepadaku. Itu akan dikembalikan Allah kepada kita di hari kiamat dan diperlihatkan. Seluruh ibadah kita diperlihatkan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Yasin bis maghrib mamanya. Nah, kita baca yang bagus, yang alun, kita kada supan di hadapan Allah. Nah, bacaan Yasin ikam. Bacaan Yasin yang tagumpal baca Yasin, ada buku baruas lagi di hadapan Tuhan diputar. Nah, bacaan Yasin ikam baiknya kayak ini, mana panjang handapnya, pada kelihatan lagi. Nah, sembahyang kita pun macam itu juga dilihatkan kepada kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu lengkap rekaman kehidupan kita, ibadah-ibadah kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dibuka kembali. Nah, amun kita mengingat ini, kita berapik sembahyang. Karena sembahyang kada hilang. Nah, kita memberi raja hadiah. Memberi raja hadiah. Kayaknya satu hari raja akan memanggil kita dan diperlihatkan, ini ya hadiah hikam ya raja. Nah, tentu kita akan berpikir kayak apa hadiah ini sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Karena bakal dipanggil raja, ditakuni raja, ini kah hadiah hikam aku ya raja. Nah, amun hadiahnya kada kakaruan, kita bakal supan kayaknya, maka di tengah orang banyak kayaknya raja itu menyidang kita, memanggil kita. Nah, ini barian pimpulan, nah baiknya. Nah, jadi kalau kita ingat macam itu, kita sembahyang kada kakaruan. Karena sembahyang ini bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, bukan hanya sekedar itu, tapi sembahyang ini adalah merupakan persembahan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa ilaikal khiyarah, kepada engkaulah pilihan, fi tahsini suratiha wa taqbiha. Tasarah hikam aja artinya jadi sidin nih. Hikam hendak baik sembahyang tasarah hikam. Hikam hendak bebarang aja sembahyang tasarah aja. Fa ilaikal khiyarah fi tahsini suratiha wa taqbiha.
Pain ahsanta, jika engkau bagus, sembahyangnya bagus, sempurna, nang sunatnya dilaksanakan, nang hayatnya dilaksanakan. Nah, paling nafsik, maka itu untuk kebahagiaan diri engkau juga di akhirat. Wa in asa'ta, jika engkau berbuat jahat, sembarangan sembahyang, asal sah aja sembahyangnya. Nah, fa'alaika, maka mudaratnya pun engkau yang akan menanggungnya. Jadi pilihan kepada kita. Nah, kemudian bayanu syurutil batinah min a'malil qalbi. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه